Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Kalau memang sehat, baik, mari jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur bisa dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Karena Allah lah yang telah memberi kita kesehatan, kemampuan, dan kesempatan. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran 3, yaitu kita sudah sampai di indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Semua manusia di dunia ini, bermula dari Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia berkembang, di antaranya adalah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu berbagai macam bentuk dan warna. Ada yang putih, ada yang hitam, tinggi, rendah, berambut keriting, dan berambut lurus. Semua tidak ada yang serupa. Demikian pula kehidupan manusia, ada yang kaya, dan ada yang miskin. Bangsa Indonesia misalnya, terdiri dari beragam suku, agama dan adat istiadat. Lalu, bagaimana kita hidup di tengah-tengah keberagaman itu? Tentu saja, kita harus saling menghargai. Sikap saling menghargai antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai pendirian orang lain. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya, dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai, karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. 2. Menghargai keyakinan orang lain. Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi, Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya, dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. 3. Menghargai pendapat orang lain. Pada hari Selasa, siswa kelas 5 belajar kelompok membahas tentang sikap anak terhadap orang tua, yaitu ayah dan ibu. Siswa kelas 5 dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 dipimpin oleh Ahmad, sedangkan anggotanya adalah Iwan, Habibi, Dino, Ira, Nisa, dan Ilham. Perhatikan gambar berikut. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad, Nisa mengatakan, harus ikut membantu pekerjaan rumah. Habibi mengatakan, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin orang tua. Dan Ilham mengatakan, di rumah tugasku hanya belajar saja. Kemudian Iwan mengatakan, yang penting aku tidak boleh meninggalkan salat dan mengaji. Ahmad sebagai pimpinan diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpunnya secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Maka, sikap kebiasaan kita yang seharusnya adalah, insya Allah aku selalu menghargai orang lain. Jadi, bercita-cita menjadi anak soleh adalah sikap anak pintar yang terpuji. Anak soleh adalah anak baik yang selalu disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia sekitarnya. Ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, setia kepada kawan, serta saling menghargai antar sesama. Dan di dalam pergaulan, hendaklah menghargai pendirian, keyakinan, dan pendapat orang lain. Anak-anak, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami anak-anak dengan baik. Dan sebagai tugas pada pembelajaran kali ini adalah, rangkumalah materi dalam video menjadi 3 atau 3 paragraf saja. Tulis di buku kalian masing-masing. Hasilnya dipoto dan dikirimkan ke
WA Grup PAI kelas 5AB. Hasilnya kami tunggu sampai nanti jam 9 malam. Jika ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.